Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, curahan nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita menghingginya. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya nikmat tersebut. Dan juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan pengikutnya sampai pada akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 4 ayat dari surah At-Tur. Surah At-Tur, surah yang menggambarkan tentang hari kiamat dari surah-surah mufassal. Dan 4 ayat yang kita akan bacakan dari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengingatkan kita akan hari kiamat. Sebagian kejadian yang terjadi pada hari kiamat nanti, agar seorang dia senantiasa bersiap dan tidak lupa, tidak terlalaikan akan kehidupan dunia ini, yang dia ingat ada kehidupan akhirat yang senantiasa akan datang, yang mana kematian itu akan senantiasa akan datang, tidak ada yang akan mengetahuinya. Di mana kematian tersebut dia merupakan awal dari persinggahan seorang hamba ke negeri akhirat. Karena alam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzil min manazil al-akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal dari persinggahan untuk sampai ke negeri akhirat. Pada ayat yang kita akan bacakan adalah ayat di surah At-Tur ayat ke-9 sampai pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashaqqaqus samaa'u mawra wa yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Fawailu yawma idzil lil mukatsibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Terjemahan dari mana ayat? Yauma tamurus samaa'u mawra. Hari kiamat itu adalah hari tatkala langit digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah, dan dia berjalan, bergerak, berputar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tasirul jibalu sayra. Demikian pula pada hari kiamat gunung akan berjalan dengan perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Maka dikatakan ketika itu, fawailu yauma idzil lil mukatsibin. Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Yaitu mereka lah orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, lupakan negeri akhirat.
Maka ini dari 4 ayat yang hendaknya senantiasa kita mengingatnya akan kejadian pada hari kiamat nanti. Ya, tentunya di 4 ayat ini tidak diterangkan seluruh kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengkabarkan bagaimana keadaan langit dan bagaimana keadaan gunung-gunung yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan bagaimana keadaan bumi ini tatkala terjadi hari kiamat. Yang jelas hari kiamat telah diterangkan oleh Allah di banyak tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Ada penjelasan yang rinci, ada penjelasan yang ringkas, dan ada yang pertengahan. Adapun ayat yang kita akan bacakan ini dari surah-surah mufassal, tentunya dia merupakan penyebutan sifat hari kiamat yang ringkas, bukan hal yang menjelaskan panjang atau merinci dari keadaan hari kiamat tersebut. Dikatakan dari di awal ayat yang telah kita bacakan, yauma tamurus samaa'u maura. Hari kiamat itu merupakan hari tatkala langit itu tamur. Tamur ini diterangkan oleh para ulama dengan banyak penafsiran. Di antaranya yang ada yang menafsirkan dia tamur artinya dia bergerak, bergoncang. Dan juga ada yang mengatakan tamur ini artinya dia berputar. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang lainnya. Yang jelas pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit ini. Diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Hari kiamat itu adalah hari tatkala Allah Subhanahu wa taala melipat langit sebagaimana kertas dilipat dalam buku. Maka ini dari penggambaran dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melipatnya, menggulungnya pada hari kiamat. Dan juga diterangkan di ayat-ayat yang lainnya dari keadaan langit tersebut. Ya. Ada diterangkan di surah Al-Insyiqaq dan Al-Infitar, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idas samaa'un syaqqat. Dan ingatlah akan hari kiamat tatkala langit itu terpecah. Di ayat yang lainnya di surah Al-Infitar dikatakan idas samaa'un fatarat. Dan ingatlah tatkala langit itu terpecah, terbelah. Ya. Langit yang kita lihat begitu kokoh, dia berdiri tanpa tiang. Tapi pada hari kiamat nanti dia merupakan makhluk yang sangat lemah. Ya, telah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keadaan-keadaan, dari terpecahnya langit tersebut, terbelahnya dia, dan akan keluar, akan muncul darinya pintu-pintu, ya, yang terlihat oleh manusia. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Hari kiamat itu, kata Allah, adalah hari tatkala langit terpecah dengan bil ghamam, dengan dipenuhi oleh asap dan kabut. Ya, jadi ini dari gambaran-gambaran keadaan langit pada hari kiamat. Jadi dia bergoyang, bergoncang, bergetar, bergerak, berputar, dan dia terbelah, serta ada kabut yang akan menyeliputinya. Mungkin dari sebagian keadaan-keadaan langit yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua diterangkan di sini dari gambaran gunung. Dikatakan wa tasirul jibalu sayra. Dan ingatlah tatkala gunung itu berjalan dengan perjalanan. Ya. Gunung yang kita lihat pada hari ini yang sangat kokoh, ternyata pada hari kiamat nanti dia adalah merupakan makhluk yang sangat ringan sekali.
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Al-Qaryah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan ingatlah tatkala gunung itu bagaikan bulu yang sangat ringan sekali, yang terbang. Ya. Dan juga diterangkan di surah-surah yang lainnya, di ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keadaan gunung ini dibuat dia menjadi bebatuan, bahkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi bagaikan kerikil-kerikil. Ya. Diterangkan dalam banyak ayat dalam masalah ini. Ini dari keadaan gunung pada hari kiamat nanti. Wa tasirul jibalu sayra wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang bagaimana keadaan gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkan gunung tersebut dengan sehancur-hancurnya. Ya. Dan bumi dan langit yang kita lihat ini, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan bumi dan langit yang baru. Itulah diterangkan di surah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari kiamat itu adalah hari tatkala langit dan bumi diganti oleh Allah dengan langit dan bumi yang baru, dan mereka semuanya manusia ini akan mengarah menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu lagi Maha mengalahkan. Dan pada hari kiamat nanti, bumi yang kita lihat ada gunungnya itu akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gunung akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin dari sebagian dari keadaan gunung pada hari kiamat. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Hari kiamat itu adalah hari tatkala Allah Subhanahu wa taala hancurkan ya gunung. Yauma tarjuful ardu wal jibal, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi dan gunung. Wa takunul jibalu katsiban mahila, maka menjadilah gunung itu bagaikan bebatuan atau kerikil-kerikil yang terpecah belah dan dia akan terhempaskan. Maka ini sebagian dari ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang keadaan gunung pada hari kiamat. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang masalah itu. Maka dikatakan setelah itu di ayat yang ke-10 atau di ayat yang ke-11, fawailu yauma idzil lil mukadzibin, maka kecelakaanlah pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Ya. Ini untuk orang-orang yang kafir yang mendustakan akan hari kiamat. Diterangkan oleh Allah di antara sifat mereka, alladzina hum fi khawdi yal'abun, yaitu orang-orang yang tenggelam, yang bermain-main ya dalam kehidupannya, lalai akan negeri akhirat. Kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala cipta bukan untuk dijadikan sebagai bahan permainan. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka kalian dicipta oleh Allah dalam keadaan sia-sia? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja setelah dicipta oleh Allah? Jadi kehidupan ini setelah alam dunia ini ada alam barzah, setelah itu ada alam akhirat. Jangan berpikir setelah kehidupan ini seorang mati habis urusan. Ya, bahkan di hari kiamat nanti ada pertanggungjawaban. Di alam kubur ada dua keadaan manusia di sana. Ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang diberikan nikmat. Dan di hari kiamat juga seperti itu. Ada yang mendapatkan nikmat dengan surga Allah Subhanahu wa taala,
dan juga ada yang disiksa dengan siksaan api neraka. Waliyadzubillah. Maka di sini diancam oleh Allah untuk orang-orang yang mendustakan akan hari kiamat. Ya, orang-orang yang mendustakan akan hari kebangkitan. Maka ini yang hendaknya kita senantiasa mengingatnya. Di sini diterangkan dari sebagian keadaan pada hari kiamat, dari keadaan langit dan keadaan gunung, yang semoga menjadi pelajaran kepada kita dan memotivasi kita untuk senantiasa beramal-amalan yang saleh, menyiapkan bekal-bekal guna menyongsong hari kebangkitan yang pasti akan datang dan dia sangat dekat. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan juga diterangkan dalam ayat yang lainnya di surah Al-Ma'arij oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari berbagai macam sifat tentang hari kiamat ini. Di antaranya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ya, sampai pada firman-Nya, yauma takunus samaa'u kalmuhli wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Hari kiamat itu, kata Allah, adalah hari tatkala langit dia bagaikan al-muhn, ya, bagaikan kapas, bagaikan bulu yang sangat ringan sekali. Wa takunul jibalu kal'ihn, yauma takunus samaa'u kalmuhl. Hari kiamat itu bagaikan, atau langit diibaratkan, ya, bagaikan kalmuhl. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan gunung-gunung dijadikan bagaikan bulu yang terhempaskan oleh angin. Wala yas'alu hamimun hamima, dan seorang teman tidak akan mencari teman yang lain di dunia ini. Jadi kalau dia punya teman di dunia yang sangat menyayanginya, pada hari kiamat nanti seorang tidak akan bisa mencari temannya. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Karena diterangkan juga di ayat yang lainnya di surah Abasa wa Tawalla oleh Allah Subhanahu wa taala dari penggambaran akan hari kiamat tersebut, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, tatkala hari seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan dia akan lari dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu punya urusan masing-masing yang menyibukkan dia. Dia tidak ingat lagi ayah dan ibunya, dia tidak ingat lagi istri dan anak-anaknya, dia tidak ingat lagi saudaranya. Itulah dari sebagian penggambaran hari kiamat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita dan memberikan afiat, istiqomahan kepada kita semuanya, dan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat nanti. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan dari penghuni surganya dan diselamatkan dari siksaan api neraka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan terangkan dari sebagian faedah ayat yang telah kita bacakan. Pada ayat-ayat yang telah kita bacakan terdapat padanya dari pengkhabaran akan hari kiamat, dan juga diterangkan padanya dari penjelasan dua kejadian yang terjadi pada hari kiamat
bagaimana keadaan langit dan bagaimana keadaan gunung. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya langit dan bumi serta gunung dia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang mana penciptaan dari makhluk-makhluk ini sangatlah besar sekali, mengalahkan penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sungguh kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau Allah mampu menghidupkan atau Allah mampu menghancurkan langit dan bumi, kemudian diganti dengan langit dan bumi yang baru pada hari kiamat, maka manusia yang lebih kecil, yang paling kecil daripada itu lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkannya. Dan juga padanya dari ayat-ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari ancaman Allah untuk orang-orang yang mendustakan akan hari kiamat. Dan ini diantara dari kekafiran. Karena seorang tatkala dia mendustakan hari kiamat, mendustakan dari Al-Qur'anul Karim yang menceritakan akan hari kiamat, mendustakan Rasulullah SAW yang mengkabarkan akan hari kiamat, maka dia telah kafir kepada Allah karena dia mengingkari satu dari rukun-rukun iman. Maka padanya ada ancaman untuk orang-orang yang mendustakan. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan dari bahaya kelalaian di muka bumi ini. Dan diterangkan di ayat-ayat yang lainnya bagaimana sifat dari sifat penghuni neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata tapi tidak dipakai melihat. Mereka punya telinga tidak dipakai mendengarkan. Dan mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk berakal dengannya. Dikatakan oleh Allah di akhir ayat, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka ini bagaikan hewan-hewan ternak, bahkan lebih parah, lebih sesat jalannya daripada hewan-hewan ternak. Dan mereka dikatakan oleh Allah, ulaika humul ghafilun, dan mereka orang-orang yang lalai. Itu diantara dari ciri orang yang kafir kepada Allah, yang mendustakan akan hari kiamat. Tatkala mereka hidup di muka bumi ini hanya bermain-main saja, tidak mengerti akan arti kehidupan, yang mana dia akan ditanya pada hari kiamat, yang mana dia akan bertanggungjawabkan akan amalan yang dia telah perbuat pada hari kiamat nanti. Mungkin dari sebagian penjelasan dari ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomahan dan memberikan kepada kita keteguhan di atas dunia ini, di atas Al-Quran dan Sunnah. Tatkala kita hidup di muka bumi ini, tatkala kita berada di sakaratul maut, tatkala kita berada di alam kubur, dan tatkala kita berada di hari kiamat nanti. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.